sini dari 2018. Saya kerja di Astra Tol Cipali dari tahun 2016, kira-kira 9 tahun. Official mulai di Tol Cipali itu Juli 2020, jadi hampir 2 tahun. Kurang lebih sudah 8 tahun. Kalau saya di Cipali ini dari 2017 sampai sekarang 2023, berarti sekitar 6 tahunan sih. Sejak dari 2018 itu masih berstatus OS, gabung di struktur LMS itu sejak Agustus dan resminya di bulan Januari 2023. Sekarang saya posisi di maintenance, project, dan asset management. Kalau untuk tahun ini lagi di Departemen Procurement dan Rest Area, jadi yang menghandle terkait pengadaan dan fasilitas di rest area. Kalau saya sih di Operation and Maintenance ini mendukung semua program departemen, jadi melakukan monitoring pekerjaan-pekerjaan di departemen dan melakukan perencanaan, membantu dalam perencanaannya gitu. Kalau sekarang itu di GS sekaligus untuk membantu procurement. Kalau GS itu di General Service, kalau procurement untuk pengadaan, kalau yang GS itu untuk logistik di seluruh wilayah Astra Tol Cipali. Kalau yang untuk procurement itu sekarang lebih ke seluruh pekerjaan yang ada di Astra Tol Cipali. Saya ada di bagian General Service dan Rest Area. Di satu sisi mengurusi fasilitas yang ada di gedung-gedung, gerbang tol, dan sebagian mengurusi fasilitas yang ada di rest area. Kebetulan saya dari 2017 sampai 2023 ada di Departemen Traffic and Security Management. Jadi kerjanya itu melayani pengguna jalan yang butuh informasi atau butuh bantuan ketika berada di jalan tol Cipali. Biasanya kalau semisal pengguna jalan butuh informasi, menanyakan ke call center kita di 020 7600 600, itu ketika kondisi lalu lintasnya seperti apa, apakah ada kemacetan atau apakah kondisi yang ada di tol Cipali. Nah, ini yang seru tentang Lebaran. Jadi dari 2017 sampai 2023, alhamdulillah belum sempat mudik setelah kerja di Cipali. Jadi nggak bisa kumpul keluarga besar. Jadi keluarga besar tuh pada nanya, kumpul keluarga dong, kumpul keluarga. Ya gimana lagi, kita lebih mementingkan pelayanan kepada pengguna jalan. Cuman ya namanya tugas. Tugas itu amanah kepercayaan dari perusahaan terhadap kita untuk memberikan pelayanan terbaik, servis terbaik untuk pengguna jalan yang hendak mudik ke kampung halaman. Sejauh ini belum pernah mudik karena memang pertama kampungnya jauh. Saya kebetulan dari Makassar, jadi ya untuk pulang kampung juga jauh ya, butuh proses lah. Untuk mudik Lebaran ini ya karena memang kita ada tugas sebagai pelayanan umum, jadi kita mendapatkan tugas itu tetap mengutamakan kepentingan pengguna jalan. Mudik di H-1, jadi tetap bisa mudik. Tahun sebelumnya juga masih bisa mudik, tapi di H-1 gitu, jadi pas malam takbiran baru bisa pulang. Kalau tahun ini tetap kerja kita di sini. Kemarin sih kita lebih concern ke fasilitas di rest area kita aja sih. Sepertinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena kita bertugas di tol, ketika Lebaran kita selalu standby di jalan tol untuk melayani pengguna jalan. Tetap bekerja. Kebetulan dapat jadwal piket baru di tahun ini sih sebenarnya. Kita kelajur, jadi melihat kondisi di jalan, apakah ada kemacetan, hambatan misalnya pengguna jalan berhenti di bahu karena hambatan-hambatan kendaraan, terus kita melihat kondisi di rest area, apakah cukup air atau mungkin kondisi di jalan, apakah banyak sampah, di rest area juga kita lihat apakah banyak sampah, seperti itu sih. Jadi begini, untuk menanggapi laporan-laporan tentang kerusakan jalan, kita sebetulnya selalu standby gitu ya. Jadi selama mudik Lebaran kita ada tim yang khusus untuk menangani tentang
kerusakan-kerusakan jalan. Jadi selama mudik Lebaran itu jalan itu selalu siap. Kalau untuk penanganan kerusakan sebenarnya banyak yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita ada sampai dengan H-10 dari Lebaran kita melakukan rekonstruksi rigid, itu ada sepanjang 7.400 meter. Terus kemudian ada juga SFCTRB kita 7.400 meter. Kemudian ada rekonstruksi rigid itu sekitar 456 panel. Terus kemudian kalau untuk jalan-jalan berlubang kita ada penambahan tim patching juga. Jadi yang biasanya kita mungkin normalnya 3 di barat dan 3 di timur, ini kita ada penambahan menjadi 5 di barat dan 5 di timur. Nah sebenarnya kalau ditanya penanganan di jalan selain kerusakan, itu juga kita sebenarnya sekarang yang sedang kita lakukan adalah penambahan lajur menjadi 3 lajur. Itu di KM 72 sampai dengan 87 dan di depan rest area. Rest area 102 dan 130. Ada rest area 86 cuma include di KM 7287 yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, jadi kenapa kita lakukan ini? Karena kemacetan itu terjadi di pertemuan antara tol Japek dengan tol Cipali. Nah, jadi kita melakukan pelebaran itu di lokasi prioritas. Oke, tadi seperti saya tadi sebutkan ya. Jadi karena saya di Aset, jadi mempunyai histori tentang jalan. Jadi saya mempunyai jadwal-jadwal atau schedule untuk perbaikan jalan. Proyeksi kemungkinan sih kalau lihat dari banyaknya pembangunan kawasan industri di sekitar Cipali mungkin akan menambah traffic yang lewat Cipali. Ya mungkin Cipali akan jauh lebih rame, jauh lebih menarik perhatian pengguna jalan ketika ingin menuju daerah-daerah yang strategis, mungkin seperti itu. Kalau proyeksi kedepannya, Astra Tol Cipali akan terus melakukan improvement ditujukan kepada peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan yang melewati jalan tol Cipali. Yang sekarang juga udah lumayan ngasih banyak pelajaran sih. Cuman ada beberapa yang memang pekerjaannya di rest area itu agak berkaitan dengan maintenance ya. Mungkin di maintenance yang utamanya di project atau pekerjaan berat, kayaknya menarik juga tuh di situ tuh karena banyak yang dipelajarin. Mungkin saya akan memilih divisi IT ya, karena saya gaptek juga, jadi saya pengen merasa mengetahui tentang IT. Untuk sekarang sih saya masih baru ya di procurement, jadi lebih mau mendalami di bidang procurement aja. Sejauh ini sih belum terpikirkan ya untuk pindah divisi karena memang pertama saya baru bergabung dalam struktur LMS, jadi kita lihat ke depannya aja. Mungkin di transaksi mungkin ya, karena itu adalah awal revenue-nya Cipali gitu ya. Jadi pengen tahu sih gimana sih sebenarnya mengurus revenue dari suatu perusahaan, khususnya perusahaan ini gitu ya, Lintas Marga Sedaya gitu. Jadi pengen tahu di transaksi itu seperti apa sih gitu. Kayaknya kalau pindah divisi saya belum ada gambaran. Karena memang dari awal sampai sekarang di traffic udah 6 tahun. Jadi kayaknya masih belum ada gambaran untuk pindah divisi. Mas Rizky unik aja gitu, orangnya tuh selalu terlihat secara penampilan tuh penampilannya klasik. Mbak Aci, karena casual terus santai gitu. Satu Lintas Marga Sedaya setuju lah bahwa style yang paling keren itu Asol. Oh, jangan ditanya kenapa lah. Keren aja pokoknya. Hidup Mas Asol. Mas Kuku kali ya, Mas Kuku tuh keren juga tuh stylenya sehari-hari. Kalau style mungkin saya tidak mengikuti style orang yang ada di kantor ya. Saya lebih suka style dengan saya sendiri mungkin ya. Saya lebih suka stylenya santai lah ya. Mas Rizky nih, umurnya masih 20-an, tapi stylenya kayak orang tua yang udah usia 40-an gitu. Motornya, style bajunya, sepatunya, pokoknya kalau orang lain pengen awet muda, nah kalau dia ini awet tua mungkin gitu. Kalau banyaknya sih suka ya di sini karena memang bekerja di sini itu belum tentu di tempat lain akan merasakan
rasa kekeluargaan yang erat di sini. Nah, tapi kita juga dituntut untuk profesionalitas juga gitu. Kalau untuk dukanya, kalau di kita itu nggak ada hari libur, jadi hari liburnya itu hanya Sabtu dan Minggu aja. Suka dukanya ya, kalau sukanya ya memang alhamdulillah saya berada di antara orang-orang yang banyak memberikan saya pelajaran dan motivasi, terutama dalam bekerja. Ya mudah-mudahan dengan adanya saya di lingkaran orang-orang yang selalu memberikan motivasi, ya harapannya pekerjaan-pekerjaan yang akan dihadapi ke depannya itu bisa mudah diselesaikan. Terus untuk dukanya memang di waktu orang liburan kita justru bekerja dan baru bisa menikmati liburan ketika situasi kembali normal. Nah, sukanya tentunya kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan. Kita bisa melihat pengguna jalan terutama saat Lebaran. Saat Lebaran itu kita lihat ekspresi bahagia orang yang akan mudik ke kampung halamannya, ucapan terima kasih dari pengguna jalan terhadap kami yang selalu siap 24 jam full di lapangan. Itu jadi ibaratnya jadi pengobat hati, kerinduan saya terhadap keluarga juga. Cuman ya dukanya yaitu dia yang lain bisa pulang mudik, ya kalau saya mungkin di hari-harinya nggak bisa mudik, tapi mungkin setelahnya bisa ketemu anak istri lah gitu. Suka dukanya sih sebenarnya, kalau sukanya sekarang memang banyak banget experience yang didapat ya, karena setiap hari ada aja pelajaran yang bisa kita dapat, karena di sini kan juga banyak departemen yang secara fungsional ilmunya juga banyak kan, jadi kita bisa banyak belajar. Kemudian kalau dukanya lebih ke ini sih, agak sulit menentukan rencana liburan nih, soalnya misalnya kalau orang lain pada liburan, kita mau liburan ya kita mau nggak mau karena mengutamakan kepentingan pengguna jalan ya kita harus stay di sini dulu gitu, kayak Lebaran kemarin lah. Suka dukanya ya itu tadi, karena Lebaran kita harus standby ya, tidak mungkin ada beberapa yang terlewat. Harusnya kita tiap Lebaran itu bersilaturahmi dengan keluarga, ini ditunda dulu. Jadi setelah mudik arus balik kita baru bisa bersilaturahmi. Mungkin dukanya dulu ya. Kalau dukanya sih memang ya seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita ketika orang lain libur kita harus masuk gitu, karena di saat itulah pengguna jalan, saya sebutkan aja lah waktu festival gitu ya, Lebaran atau Nataru gitu, karena memang di saat itulah pengguna jalan paling banyak gitu di tol kita. Jadi memang sebagai pengelola ya agak sulit untuk bisa berlibur bersama dengan yang lain. Nah, kita liburannya ya setelah itu gitu. Nah, kalau sukanya sih sebenarnya challenge yang diberikan manajemen sih kepada saya khususnya gitu ya, karena membantu di operation and maintenance, jadi harus belajar proses bisnis yang ada di semua departemen gitu sih. Harapannya semoga semakin baik lagi dari sisi improvement jalannya, terutama untuk kepentingan pengguna jalan. Kemudian kalau dari tahun ke tahun sih saya lihat secara Lebaran itu improvementnya udah jelas banget, karena banyak case-case yang tadinya ada di tahun sebelumnya sekarang udah bisa diatasin. Ya semoga aja di beberapa tahun yang akan datang bisa lebih kondusif dan kita bisa liburan. Karena saya di maintenance, mungkin yang pertama adalah kondisi jalan itu menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan di tahun ini saya akan menyempurnakan dan saya akan mewujudkan tol Cipali itu menjadi lebih baik. Kalau untuk organisasinya mungkin semakin satu, seperti value-nya gitu ya, sinergi, adaptif, totalitas unggul. Terus kemudian kalau untuk secara bisnis ya tol revenue-nya meningkat, bahkan non-tol revenue-nya juga meningkat, semakin lancar, fatalitas dan kecelakaan itu semua menurun. Itu sih mungkin yang utama ya. Semoga Astra Tol Cipali ini tetap bisa berkembang ya, tetap berinovasi. Kemudian kita harus siap untuk menghadapi situasi apapun. Kita harus tetap bersinergi antar divisi sehingga bisa terus mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan juga untuk kedepannya kita bisa menjadi perusahaan jalan tol yang
terbaik di Indonesia. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan menjadi role model bagi perusahaan jalan tol yang ada di Indonesia. Harapan untuk Astra Tol Cipali, semoga Astra Tol Cipali bisa semakin berkembang, semakin inovatif, bisa berguna bagi masyarakat Indonesia dan bisa menjadi role model yang baik bagi jalan tol yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa menjadi jalan tol dengan tingkat keselamatan nomor 1 di Indonesia, mungkin itu.